Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 mata kuliah Auditing 2 akan mempresentasikan materi mengenai audit terhadap siklus pengeluaran, pengujian substantif terhadap aktiva tetap. Adapun di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Nikoma Sunarti dengan 4 angka di belakang NIM 1028. Kemudian ada Rioni Mahadewi dengan NIM 1031. Kemudian ada Made Devita Indra Kusuma dengan NIM 1046. Dan yang terakhir ada Komang Triwidyastuti dengan NIM 1051. Adapun pokok bahasan pada materi kali ini ada 4, yaitu yang pertama ada deskripsi aktiva tetap, kemudian ada prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap di neraca, kemudian yang ketiga ada tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap, kemudian materi yang terakhir yaitu program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yaitu deskripsi aktiva tetap. Nah, jadi aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan bukan untuk dijual kembali. Nah, karena kekayaan ini mempunyai wujud, seringkali aktiva tetap ini disebut dengan aktiva tetap berwujud. Nah, jadi aktiva tetap dalam perusahaan manufaktur itu digolongkan menjadi 5 jenis. Yang pertama, tanah dan perbaikan tanah, kemudian yang kedua dalam bentuk gedung dan perbaikan gedung, kemudian yang ketiga dalam bentuk mesin dan equipment pabrik, kemudian ada mebel, dan yang terakhir kendaraan. Nah, selanjutnya perbedaan karakteristik aktiva tetap dengan aktiva lancar. Nah, jadi aktiva tetap ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan aktiva lancar. Nah, perbedaannya itu yang pertama, akun aktiva tetap mempunyai saldo yang besar di dalam neraca. Transaksi perubahannya relatif sangat sedikit, namun umumnya menyangkut jumlah rupiah yang sangat besar atau yang besar. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap ini mempunyai pengaruh kecil terhadap perhitungan rugi laba. Nah, sedangkan kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva lancar sangat berpengaruh langsung terhadap perhitungan rugi laba pada tahun yang diaudit. Kemudian perbedaan yang ketiga, aktiva tetap ini disajikan di neraca pada kosnya dikurangi dengan depresiasi akumulasian. Nah, sedangkan aktiva lancar disajikan di neraca pada nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca. Saya lanjutkan dengan pembahasan berikutnya mengenai perbedaan pengujian substantif terhadap aktiva tetap dengan aktiva lancar. Yang pertama, perbedaan yang pertama yaitu frekuensi transaksi yang menyangkut aktiva tetap relatif sedikit, maka jumlah waktu yang dikonsumsi untuk pengujian substantif terhadap aktiva tetap menjadi relatif lebih sedikit dibandingkan dengan waktu untuk pengujian substantif aktiva lancar. Dan yang kedua yaitu terkait dengan ketetapan waktu pemisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap itu sedikit pengaruhnya terhadap perhitungan rugi laba. Nah, maka auditor tidak mengarahkan perhatiannya terhadap masalah ketelitian. Nah, sedangkan dalam pengujian substantif terhadap transaksi aktiva lancar, auditor memusatkan perhatiannya secara penuh. Dan yang ketiga sebagai pembedanya yaitu pengujian substantif terhadap aktiva tetap lebih dititik beratkan pada verifikasi mutasi aktiva tetap yang terjadi dalam tahun yang diaudit. Selanjutnya terkait pengujian substantif terhadap aktiva tetap dalam audit yang pertama kalinya. Jadi di sini ada faktor yang harus dipertimbangkan dalam audit terhadap aktiva tetap pada audit pertama kalinya, yaitu ada 3. Yang pertama, apakah laporan keuangan tahun sebelumnya itu telah diaudit oleh auditor independen lain. Dan yang kedua, faktor terkait apakah klien menyelenggarakan catatan
rinci untuk aktiva tetapnya. Dan yang ketiga, apakah klien mengharapkan dokumen yang mendukung transaksi yang bersangkutan dengan pemerolehan dan mutasi aktiva tetap sampai dengan saat audit yang pertama itu dilaksanakan. Nah, itulah pembahasan mengenai faktor-faktor bagaimana pengujian substantif terhadap aktiva tetap yang diaudit untuk pertama kalinya. Pembahasan yang kedua yaitu terkait prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap di neraca. Nah, sebelum membahas pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana sih prinsip-prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap dalam neraca. Nah, adapun prinsip akuntansi yang berterima umum tersebut dalam penyajian aktiva tetap di neraca itu diantaranya, jadi di sini ada 6. Yang pertama, dasar penyajian aktiva tetap harus dicantumkan di dalam neraca. Yang kedua, aktiva tetap yang digadaikan harus dijelaskan. Dan yang ketiga, jumlah depresiasi akumulasian dan biaya depresiasi untuk tahun kini atau tahun sekarang itu harus ditunjukkan di dalam sebuah laporan keuangan. Dan yang keempat, metode yang digunakan dalam penghitungan depresiasi golongan besar aktiva tetap harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Dan yang kelima, aktiva tetap harus dipecah ke dalam golongan yang terpisah jika jumlahnya itu material. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu aktiva tetap yang telah habis didepresiasi namun masih dapat digunakan untuk beroperasi jika jumlahnya material itu harus juga dijelaskan. Jadi materi selanjutnya yakni materi tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap akan dijelaskan oleh saya. Nah, tujuan pengajuan substantif terhadap saldo aktiva tetap adalah yang pertama adalah untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Nah, sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo aktiva tetap yang dicantumkan di neraca dan mutasinya selama tahun yang diaudit, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan juga keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi saldo dan mutasi aktiva tetap tersebut. Untuk itu, auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo aktiva tetap yang dicantumkan di dalam neraca dengan akun aktiva tetap yang bersangkutan di dalam buku besar dan selanjutnya ke jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, dan buku pembantu aktiva tetap. Lalu yang kedua, yakni dengan membuktikan keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Seperti dalam audit terhadap aktiva pada umumnya, pengujian substantif ditunjukkan untuk membuktikan apakah aktiva yang dicantumkan di dalam neraca sesuai dengan aktiva sesungguhnya ada pada tanggal neraca tersebut. Nah, untuk tujuan ini, auditor melakukan berbagai prosedur audit guna membuktikan beberapa hal berikut. Yang pertama, keberadaan aktiva yang bersangkutan dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktiva tersebut. Lalu yang kedua, kelengkapan hak kepemilikan atas aktiva tersebut. Yang ketiga, kewajaran penilaian aktiva tersebut pada tanggal neraca. Lalu yang terakhir adalah kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tersebut di dalam laporan keuangan. Nah, dalam hubungannya dengan pengujian substantif terhadap aktiva tetap, pengujian diarahkan untuk mencapai salah satu tujuannya, yakni membuktikan keberadaan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca dan keterjadian transaksi penambahan, pengurangan, penghentian pemakaian aktiva tetap dalam tahun yang diaudit.
Untuk membuktikan asersi keberadaan aktiva tetap dan keterjadian transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tersebut, auditor melakukan berbagai pengujian substantif, seperti yang pertama pengujian analitik, yang kedua pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap, lalu ada inspeksi terhadap aktiva tetap, lalu pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak, dan yang terakhir review terhadap pembentukan depresiasi akumulasian. Nah, selanjutnya untuk membuktikan kelengkapan aktiva tetap yang dicantumkan di neraca, untuk membuktikan bahwa aktiva tetap yang dicantumkan di neraca mencakup semua aktiva tetap klien pada tanggal neraca dan mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap dalam tahun yang diaudit, auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut. Yang pertama ada pengujian analitik. Yang kedua ada pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap. Lalu yang ketiga, inspeksi terhadap aktiva tetap. Yang keempat, pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak. Lalu yang kelima, review terhadap pembentukan depresiasi akumulasian. Selanjutnya membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan di neraca. Untuk membuktikan hak kepemilikan klien atas aktiva tetap yang dicantumkan di neraca, auditor melakukan pengujian substantif berikut, yakni pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap, lalu inspeksi terhadap aktiva tetap, dan juga pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan juga kontrak. Nah, seperti untuk membuktikan kewajaran penilaian aktiva tetap yang dicantumkan di neraca, seperti yang ada dalam prinsip akuntansi berterima umum, aktiva tetap itu harus disajikan di neraca pada nilai buku atau book value pada tanggal neraca, atau dengan kata lain, sebesar kos aktiva tetap dikurangi dengan depresiasi akumulasian sampai dengan tanggal neraca. Dengan demikian, akun depresiasi akumulasian aktiva tetap merupakan akun penilaian atau valuation account untuk mengurangi saldo aktiva tetap menjadi sebesar nilai bukunya pada tanggal neraca. Untuk membuktikan kewajaran penentuan jumlah akun depresiasi akumulasian aktiva tetap yang dicantumkan di neraca, auditor melakukan pengujian substantif. Yang pertama, prosedur audit awal dan pengujian analitik, lalu pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap, lalu inspeksi terhadap aktiva tetap, selanjutnya pemeriksaan terhadap dokumen hak milik dan kontrak, dan yang terakhir, review terhadap pembentukan depresiasi akumulasian. Selanjutnya, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca. Penyajian dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan itu harus didasarkan pada prinsip akuntansi berterima umum. Pengujian substantif terhadap aktiva tetap diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan, membuktikan apakah unsur aktiva tetap telah disajikan dan diungkapkan oleh klien di neracanya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Satu-satunya pengujian substantif untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca ialah dengan membandingkan penyajian dan pengungkapan aktiva tetap di neraca yang diaudit dengan prinsip akuntansi berterima umum. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Program pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap terdiri atas beberapa tahapan, yaitu yang pertama prosedur audit awal, yakni lakukan prosedur audit awal atas saldo akun aktiva tetap yang akan diuji lebih lanjut. Yang pertama, usut saldo aktiva tetap yang tercantum di neraca ke saldo akun aktiva tetap yang bersangkutan di buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun aktiva tetap di buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap murasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dalam akumulasi depresiasinya. Yang keempat, usut saldo awal dan aktiva tetap ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang kelima, usut posting penerbitan dan pengkreditan akun aktiva tetap ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang terakhir, lakukan rekonsilisasi akun kontrol aktiva tetap dalam buku besar ke buku pembukuan aktiva tetap. Yang kedua, prosedur analitik, yaitu lakukan prosedur analitik. Hitung rasio berikut ini. Yang pertama, tingkat perputaran aktiva tetap. Yang kedua,
rasio laba bersih dengan aktiva tetap. Yang ketiga, rasio aktiva tetap dengan modal saham. Yang keempat, rasio biaya reparasi dan pemeliharaan dengan aktiva tetap. B. Lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu dan data industri, jumlah yang dianggarkan atau data lain. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci, yaitu periksa tambahan aktiva tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang keempat, periksa berkurangnya aktiva tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Yang kelima, lakukan pemeriksaan terpisah atas transaksi aktiva tetap. Yang keenam, lakukan review terhadap akun biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. Yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci, yaitu lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap. Yang pertama, lakukan inspeksi terhadap tambahan aktiva tetap. Yang kedua, lakukan penyelidikan dan disesuaikan jika terjadi perbedaan. Yang ketiga, periksa dokumen yang mendukung pembayaran utang usaha setelah tanggal neraca. Yang ke-8, periksa bukti hak kepemilikan aktiva tetap dan kontrol. Yang terakhir, lakukan review terhadap perhitungan depresiasi aktiva tetap. Yang kelima, verifikasi pengajian dan pengungkapan, yaitu bandingkan penyajian aktiva tetap dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang pertama, periksa klarifikasi aktiva tetap di neraca. Yang kedua, periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami terkait dengan materi audit terhadap siklus pengeluaran pengujian substantif terhadap aktiva tetap. Nah, kami memohon maaf jika selama memaparkan materi terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Nah, semoga materi yang telah kami paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni.